awal ketertarikannya tuh gimana ceritanya Mbak? Karena ini Apa yang Jangan pernah sesumbar. Aku pengen jadi teknolog, pengen jadi sekolahku juga di teknologi, di matematika akhirnya. menyesal nggak tadi Mbak? Mau menghibur diri sendiri atau enggak? Kalau menghibur pasti nggak Nggak menyesal. Tapi kalau nggak menghibur diri sendiri kok temenku yang di politik kaya-kaya ya. Mbak tuh berpolitik nggak sih lewat karya-karyanya sebenarnya? Loh, semuanya politik. Kalau ada rasa cinta tanpa ada peraturan pasti akan menampilkan itu Mbak. Wah, itu pertanyaan top itu. Apakah berarti Pride kita menurun. Kalau kita baca buku-buku sejarah, perubahan itu nggak pernah dimulai dari orang banyak, Bayu. lewat jalur budaya bisa nggak melakukan itu Mbak? Saya sedang melakukan itu kalau mau GR. Kalau kita memang mengaku demokrasi, perbedaan pendapat jangan diketawain dong. Halo Sobat Damai, BNPT hadir. Harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara, senang sekali kembali dapat menyapa Anda tentunya dalam podcast Cafe Toleransi. Yang kita bahas hari ini adalah mengenai budaya. Budaya merupakan suatu hal yang melekat erat dalam setiap insan manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Bahkan budaya juga disebut sebagai salah satu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya memegang peranan penting di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah penggerak tumbuhnya sikap toleransi antar masyarakat dan upaya yang digunakan dalam mencegah paparan radikalisme. Namun, seiring berkembangnya zaman, tidak semua orang bangga berbudaya. Hingga terkesan meninggalkan budayanya tersebut karena mungkin katanya terlalu kuno. Waduh, lantas jika warga negaranya saja enggan berbudaya, bagaimana budaya asli bangsa bisa bertahan ke depannya? Nah, kita cari jawabannya hari ini bersama tamu podcast Cafe Toleransi yang merupakan sosok inspiratif, mbahnya budaya, mbahnya anak-anak ini, Presiden. Wah, saya nggak boleh sebut lagi di sini mungkin ya. Ada Mbah Sujiwo Tejo. Apa kabar Mbah Tejo? Baik, Bayu Oktara, baik. Sehat Mbah. Bayu angin. Oktara itu Nggak Oktober. tahu. Oktober. Oktober Mbah. Oktober. Jadi angin di bulan Oktober. Bukan Oktober berarti. Oh. Sesuatu yang sudah berlalu. Sekarang sudah November. Oh iya benar. Berarti angin yang sudah berlalu. Oh enggak, akan datang tahun depan. Tahun depan. Iya, oke. Mudah-mudahan kan Oke, setiap oke. tahun ada, Mbak. Wah, kalau ngobrol sama Mbak Tejo tuh semuanya dari perspektif budaya. Nah, kita akan lanjutkan obrolan hari ini, tapi supaya pesan yang tersampaikan juga bisa terdengar dengan jelas, mohon izin perlu kami informasikan bahwa semua yang bertugas sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai ketentuan, maka kami mohon diberikan izin untuk melepas masker. Ya. Silakan, Mbak. Ya, ini sudah booster soalnya. Oh gitu, udah booster juga, Mbak ya? Cuman belum booster 2. Pak Jokowi udah booster 2 ya. Iya, udah banyak yang booster 2, Mbak. Kita harus mengikuti presiden kan. Siap. Mbah, ngomongin soal pemerintahan. Langsung aja deh, mohon maaf nih Mbah. Kalau ngomong sama Mbak Tejo kan enak ngobrolnya bisa ngomong apa aja tuh ngalir gitu cair. Kita kan punya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kebudayaan itu kan ditangani oleh seorang dirjen gitu. Perlu nggak sih Menteri Kebudayaan? Karena gini Mbah, di luar negeri banyak sekali orang yang mengurus kayak misalnya warisan budaya. Sehingga warisan-warisan budaya yang mereka miliki masing-masing negara tuh nggak hilang. Sementara kita kayaknya bertahan dari rebutan ancaman negara-negara tetangga. Perlu nggak Menteri Kebudayaan? Perlu. Tapi 2. Kalau menurut gua ada 2, Bayu. Jadi kalau kita melihat kebudayaan itu sebagai yang nggak jauh dari kesenian, kayak candi-candi, kuliner, baju kayak kebaya atau apa, terus upacara-upacara tradisional itu kebudayaan, maka perlu Menteri Kebudayaan. Jadi nanti yang ngurus Borobudur, Prambanan, Boko itu kementerian, Ada kementerian. bukan tingkat dirjen. Oh, oke. Sementara kalau bentuknya seni pertunjukan gitu, Ya. budaya. Tapi kalau kebudayaan itu kita artikan lebih luas, Bayu, misalkan segala sesuatu yang di situ
akal sudah mulai bekerja, itu kebudayaan. Nah, Jadi kan ada makhluk alami kayak kodok mengerjakan segala sesuatu alami aja. Segala sesuatu yang dilakukan sudah dengan akal, dengan rencana, itu sudah kebudayaan. Nah, kalau itu Menteri Kebudayaan nggak perlu. karena emang dari Karena sananya militer juga kebudayaan, perdagangan kebudayaan, semuanya jadi presiden. Pada tingkat presiden harusnya penanganannya. Karena segala gitu. Makanya nggak tahu Bayu yang mana tadi, apakah dekat-dekat dengan kesenian, nah itu perlu berarti menteri. sebenarnya kalau Bayu gimana? tadinya Menurut saya Bayu? pikir ya itu yang seni pertunjukan dan juga seni, karena kan yang sejauh yang saya tahu gitu Mbah, ide Ini saya nggak ditawarin kopi ini. nanti dong Mbah, Oke, di tengah-tengah terus. obrolan. Masa baru ngobrol udah mau ngopi. Tapi nggak apa-apa loh Mbah. Iya, Kalau mau ngopi. terus. Iya Ya, kan ide, Prancis gagasan. di beberapa negara ya. Iya, itu kan ada Mbah, Menteri Kebudayaan yang akhirnya mereka menciptakan nggak cuma melakukan asimilasi akulturasi, tapi juga merawat warisan budaya yang ada gitu Mbah. Jadi budayanya nggak Ya, aku hilang kan. setuju kalau pengertian kebudayaanmu gitu perlu kementerian karena anggarannya lebih jelas kan. Iya. Secara anggaran. Jadi ada bapaknya gitu. Ada bapaknya. Oke. Budaya sendiri dari perspektif Mbah Tejo itu sebenarnya apa Mbah? Kalau aku sebetulnya yang tadi, Iya. yang lebih luas. Jadi Yang lebih segala sesuatu yang memerlukan desain, memerlukan akal, desain dilakukan, ketika dilakukan dianalisa, muncul desain lagi, circle begini, itu sudah proses kebudayaan. Oke. Jadi kita misalkan dulu menciptakan karburator. Ternyata begitu udah jalan desain, oh begini pembakaran karburator, oh ternyata nggak efektif setelah dianalisa. Mulai kan CDI, sistem itu gitu kan. Oke. Jadi terus nanti berkembang, mulai oh ternyata tetap ada mobil ini nggak enak ini, ada emisinya, dibikinlah mobil listrik. Nah itu kebudayaan. Perang itu juga kebudayaan, strategi-strategi karena pakai. Nah segala sesuatu yang sifatnya insting, naluriah alam, ketika Bayu itu diklakson ketika jalan, diklakson mobil, lompat ke kiri kan nggak pakai mikir. Benar. Nah, kalau pakai mikir ketabrak duluan kan, nah, ini kok pasti lompat ke kiri kan? Benar. Itu alami. Itu bukan kebudayaan. Oke. Oke. Tapi yang by design. By design terus dianalisa lagi dikembang itu kebudayaan. Itu kalau aku. Makanya nggak perlu kementerian karena presiden harus memimpin seluruhnya ini. Perdagangannya juga perdagangan kebudayaan, budaya berdagang, budaya militer, budaya gitu. Tapi kalau itu tadi yang Bayu bilang yang tingkat pariwisata ya perlu kementerian. Iya. Soalnya kan untuk anggaran, untuk kebijakan. Iya, soalnya kan kalau kita lihat di Korea gitu Mbah, kebudayaan kan ya Hallyu itu jadi komoditi Mbah. Ya makanya kebudayaan dalam arti sempit begitu perlu menteri. Tapi kalau dalam arti luas. Sebenarnya enggak. Makanya Bayu yang mana? Iya, Bayu yang mana? Ini berarti ada perspektif baru nih Mbak. Ada pelajaran baru dari Mbak Tejo. Soalnya kalau kita lihat kan ya pengennya kan ya kebudayaan kita bisa jadi pintu masuk produk-produk seperti apa yang dilakukan Korea gitu Mbak. Ya itu berarti perlu. Perlu ya. Perlu. Nah oke. Nah Mbak ngomong-ngomong soal budaya, Mbak kan punya pandangan tersendiri mengenai budaya. Awal tarik mundur ya Mbak ya. Gimana sih bisa tertarik, bisa ceritanya tertarik budaya, udah gitu kan Mbah multi talenta. Saksofon, waktu itu aku pernah ngelihat Mbah langsung main saksofon. Lukisan, semuanya bercerita. Wayang, sama daging waktu itu aku nonton. Dan masih banyak lagi. Nyanyi, semuanya berkesenian, berbudaya. Awal ketertarikannya tuh gimana ceritanya Mbah? Karena ini bisa jadi inspirasi buat Sobat Damai kan. Apa yang jangan pernah sesumbar. Jadi bapakku itu dalang. Oke. Aku waktu itu sumbar, aku nggak akan bikin kesenian. Sama. Nah, karena ngelihat susah lah jadi dalang itu. Enak jadi politisi, enak jadi ini. Jadi makanya aku juga nggak sekolah di kesenian, Bayu. Aku sekolah di teknik di Bandung. Iya. Tapi ketika aku garap tugas-tugas di kuliah itu mendengarkan gamelan dari radio itu, aku tiba-tiba ya udah gitu. Terus akhirnya teman-temanku di Bandung lebih banyak seniman ketimbang
calon-calon teknolog gitu loh. Gitu. Akhirnya masuk mendalami. Banyak orang yang begitu. Orang dulu mencaci maki puisi. Akibatnya hidup menghindari puisi. Kalau memang takdirnya di situ ya ke situ juga. Ada juga yang anti tembakau. Dia kuliah di kedokteran serius, nggak usah aku sebut namanya. Sampai S3 di Amsterdam. Akhirnya pulang bukan jadi dokter ahli penyakit, dia penyakit dalam apa gitu. Tapi sekarang jadi tester tembakau yang untuk begitu gimana. Jadi kayaknya nggak tahu, mungkin Bayu juga, mungkin pemirsa Pernah, juga. aku Pokoknya juga jangan pernah, pernah, apalagi calon jodoh. Gue nggak mau kawin sama dia atau Nggak gue nggak taunya. mau. Ya. Jadi Nah, aku termasuk kena kutukan itu. Aku pengen jadi teknolog, pengen jadi sekolahku juga di teknologi, di matematika akhirnya. akhirnya malah Ya, berkesenian akhirnya dan terjerumus ke kebudayaan. menyesal nggak tadi Mbah? Mau menghibur diri sendiri atau enggak? Kalau menghibur pasti nggak Nggak menyesal. Tapi kalau nggak menghibur diri sendiri kok temenku yang di politik kaya-kaya ya. Jadi kalau misalnya tarik mundur mau boleh milih lagi, lebih milih. Duh, waktu itu bacaan-bacaanku Soekarno di SMA. Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia, Cindy Adams yang nulis. Terus di bawah bendera revolusi Soekarno yang pledoi-nya, pembelaannya Soekarno waktu mau dipenjara ke Banci itu yang Bandung. ya Bandung. Jadi saya, Bung Karno politisi, kuliahnya di mana? Di ITB. Wah, saya Bandung, saya pengen ke situ. Jebul waktu di sana saya ketemu gamelan, ketemu teman-teman ya penari, ketemu, ternyata kebudayaan saya lebih di situ kayak bapakku gitu. Oh gitu. Nah, Mbah, kalau dari semua karya yang dihasilkan sebenarnya ada pesan politik atau mungkin masih ada nggak sih? Mungkin apa yang mau Mbah sampaikan, karena mungkin kan politik ini kan bisa melalui berbagai cara Mbah bentuknya. Ada yang di DPR, intinya kan mempengaruhi dan mengubah persepsi orang, pandangan orang. Lewat budaya tuh Mbah tuh Ya presenter juga. Nah iya. Mempengaruhi sama. Mbah tuh berpolitik nggak sih lewat karya-karyanya sebenarnya? Sekarang kita masalah definisi lagi. Iya, definisi politik dulu lah. Kan budaya. Kalau kita masuk ke yang secara luas, itu semua berpolitik. Banyak ibu-ibu yang senengnya nonton drakor. Iya. Begitu berita politik, males. Ibu-ibu banyak gitu loh. Betul. Padahal ketika dia menawar cabai, ketika dia menawar Daging, terus ayam, bawang, terus melon. Nah, itu sudah politik. Ketika kenapa dia memilih calon menantu A tidak B, itu sudah politik. Dan bagaimana kalau ibu-ibu itu nggak setuju pada calon mantunya, dia pengen menjodohkan kayak itu, cara dia ngomong ke anaknya itu sudah politik. Makanya aku nggak mau nonton berita politik, males. Aku nggak mau nonton Pak Ganjar ketika pidato. Aku nggak mau nonton Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi ngomong yang lain, aku mau nonton. Misalkan ibu-ibu gitu, misalkan. Loh, semuanya politik. Mau pakai definisi yang mana Bayu sekarang soal politik? Iya. Kan tadi Mbah pesan-pesan karyanya ada yang politik atau enggak? Kan tadi pertanyaannya gitu. Nah, definisi Bayu soal politik apa? Saat meminta orang mengikuti pemikiran kita itu berpolitik. Yang saya tahu. Oke. Semuanya politik kan? Berarti pesan apa sebenarnya yang Mbah sampaikan? Pesan yang ingin saya katakan, aku 20 nggak banyak buku, baru 24 judul. Mungkin kalau dipecah menjadi dua, ada yang masalah sosial dan ada masalah religius. Kalau masalah sosial, seingatku dari buku-bukuku itu adalah pesan bahwa bangsa itu, apapun lah definisi orang tentang bangsa, tak lain hanyalah sebuah konsep. Bukan kayak saya Jawa atau saya Sunda. Itu kebanyakan bukan konsep, karena itu sudah darah. Bapakku Jawa Madura. Itu bukan Jawa. konsep. Lahir di aku itu bukan konsep. Bayu bapaknya apa? Betawi. Ibu? Medan Melayu. Betawi Medan campurannya itu nggak tahu apa, mungkin campurannya disebut gado-gado ya, disebut gado-gado, ucok gado-gado. Itu bukan konsep. Itu sudah darah, geng. Oke. Bangsa adalah konsep. Suka atau enggak.
Atau mungkin pinter-pinternya Bung Karno, pinter-pinternya Syahrir dengan segala hormat pada beliau, pinter-pinternya Tan Malaka, sehingga aku sama orang Padang mengaku satu bangsa. Aku sama orang Irian mengaku satu bangsa. Pinter-pinternya Founding Fathers. Tapi apapun aku sama Irian, kalau kita sama Papua, nariku itu begini. Upiongan, gimana bisa satu masa? Yang kurang perambu, yang gini-gini. Gimana bisa satu rumpun? Yang bisa menjelaskan itu satu rumpun adalah konsep. Karena konsep, kira-kira buku-buku ngomong gitu. Ayo terus dirawat. Kalau bukan konsep, nggak perlu dirawat. Ya aku orang Jawa, sudah nggak perlu dijawa-jawain, aku orang Jawa. Oke. Ngerti maksudnya? Berarti Mbak pemahaman akan konsep ini justru menciptakan toleransi dong harusnya. Sebelum ke sana perlu dirawat dulu. Dirawat dulu. Nah, pertanyaan, apakah 17 Agustusan sudah cukup merawat itu? Itu pertanyaan berikutnya. Menurut aku enggak. Kurang. Dulu ya. Apakah 10 November peringatan? Mungkin karena sudah rutin bertahun-tahun. Dulu Bayu. Mencium bendera pusaka itu untuk Paskibraka. Kan ada kan mencium dulu. Ya. Ingat gak kan? Ada yang tiap 17-an itu Mbak. besoknya orang. Benar. Sekarang sudah ada HP, sudah ada podcast ini. Hal-hal yang mendistraksi perhatian orang ke itu kan lebih banyak. Sekarang Piala Dunia aja nggak seheboh. Jadi nggak fokus ke sana ya Mbak? Gitu Iya, aja. benar. Nah, berarti tugas kita, tugas Pak Boy Rafli juga, dan semuanya lah semua. Gimana merawat konsep ini? Karena bangsa itu konsep. Seperti energi. Aku waktu kuliah di ITB itu dikasih tahu sama dosen fisika suruh maju ke depan. Biasa kita duduknya di belakang kan. Boy, kalau Bayu duduknya di mana? Wah, berarti hebat. Masih pengen suruh maju kan? Ya sebenarnya walaupun maju bisa nanya sama teman, pakai tengah. Aku di belakang. Masih disuruh maju. Dikasih kapur, zaman kapur. Apa itu energi? Aku nulis panjang lebar diketawain. Enggak, energi itu konsep. Tapi ada. Nah, bangsa itu konsep. Menurutku, kita kurang merawat itu. Dulu upacara-upacara cukup, peringatan Hari Kartini cukup. Gitu. Mungkin karena itu udah rutin, udah mulai bosen orang. Ya kan? Dulu Paskibraka, bukannya aku nggak menghina Paskibraka loh ya, enggak. Artinya nggak ini kak zaman-zamanku SMA. Beda. Wah, jadi anggota Paskibraka itu. Sebulan di karantina, berita jalan terus di TVRI. Isu nasional. Karena orang lihat TVRI terus. Di mana dia jalan jurit malam mencium bendera. Sekarang kita kan drakor. Nah, maksudku tantangan aku tertarik pertanyaan. Bagaimana merawat kebangsaan ini sebagai konsep? Nah, buku-bukuku inginnya ke situ, walaupun aku nggak boleh GR bahwa itu sudah cukup sebagai urun rembuk. Bisa jadi nggak dibaca orang, kita nggak tahu. Atau bisa jadi yang baca cuma orang tertentu. Cara merawat konsep yang ada sekarang itu sejauh pandangan Mbak Tejo, apa yang harus diperbaiki Mbak? Apa yang harus ditambah? Karena kan tadi kalau didiemin by default aja lama-lama terdisrupsi, hilang. Dan kalau udah nggak ada keinginan untuk merawat itu, akhirnya ya gimana mau cinta tanah air dan akhirnya gimana mau toleransi karena ada etnosentris ya Mbak yang menganggap budayaku paling benar, budaya orang apa itu gitu. Kalau kayak gitu terjadinya apa yang harus diperbaiki supaya konsep kebangsaan ini tetap terawat? Karena kita konsep kesenian ini bukan berarti kesenian satu-satunya ya. Ya pembicara tapi lewat lain seni dan budaya bisa Mbak? Mungkin. Sekarang aku lihat misalnya Gigi lagi naik daun nih. Gigi.
Di mana-mana konser dia dan di mana-mana penuh. Anji juga. Nah, bagaimana? Karena aku pernah bikin survei kecil-kecilan. Ini jangan tersinggung ya karena apa? Ini fakta. Survei kecil-kecilan sama seniman namanya Agus Nur. Apa yang membuat kalian merasa bersatu? Bendera apa yang membuat kalian merasa bersatu? Pertanyaan gitu. Itu kira-kira 5-10 tahunan yang lalu. Pasti dugaan kita bayangan itu bendera merah putih. Merah putih. Kan? Enggak. Tapi Bendera slang. Loh, fakta. bener lagi. Jadi slang tuh. Orang Irian, orang Papua, anak-anak muda Papua, anak-anak muda Bali, anak-anak muda Padang merasa satu bangsa ketika ngelihat bendera slang. Tolong itu government maksudku, Pak Boy Rafli pasti, apalagi dia komjen dan dokter pasti harus. Aku kalau ketemu langsung akan ngomong ini gitu. Tolong ini nggak tahu gimana caranya. Mungkin lebih difasilitasi slangnya, lebih difasilitasi giginya. Mungkin ada diskon-diskon hotel atau diskon-diskon pesawat atau karena begitu dia ada, nasionalisme ada, Bayu. Aku Indonesia yang nonton Anji itu bukan orang Sunda, orang Jawa juga, orang Sumatera juga. Bukan berarti kita mendegradasi merah putih loh ya, ini sakral ini. Tapi faktanya yang nyambung ke dada anak-anak benderanya slang. Aku merasa kita satu bangsa karena kita sama-sama penggemar Iwan Fals misalkan. Sadar nggak sih pemimpin gitu loh? Aku yang Indonesia Raya ngetop, lah. Bendera merah putih ngetop. Itu bukan cuma ngetop, tapi sakral. Tapi fakta yang bekerja di milenial itu. Atau nggak tahu apa sebutannya, nggak tahu generasi Z apa, aku nggak ngerti. Beda-beda lagi tuh, pokoknya itulah. Gitu ya. Tapi itu kan jadi masalah, Mbah, kalau kayak gitu. Maksudnya nggak menempatkan bendera merah putih ke tempat yang seharusnya gitu yang bisa menyatukan untuk kedaulatan. Mumpung aku diingatkan, thank you Bayu. Aku nggak ngerti apakah ini by design ada peraturan yang tersembunyi di Hollywood tuh, film-film Hollywood maksudku. Apakah kesadaran mereka sendiri? Nggak ada satu film Hollywood pun yang nggak ada bendera Amerikanya. Nggak tahu di mana, entah di meja gitu, entah di meja salah satu aktornya, entah di itu pasti ada nyelip bendera itu, entah di pin, baju, kaos. Bisa nggak itu diterapkan di kita? Para pembuat film selipkan merah putih nggak tahu di mana, itu nggak jadi gerakan. Anji, slang, ini selipkan merah putih nggak tahu di salah satu bajunya siapa gitu. Misalkan di drumnya atau apa gitu loh, aku nggak ngerti gitu loh. Itu jadi sedikit banyak kan di sini udah nggak pakai komunikasi kata-kata, ngelihat orang begitu ngelihat drumnya Iwan Fals atau gitarnya Toto Tewel tiba-tiba ada merah putihnya. Nggak. Udah. Jawab pertanyaan. Ada nggak pernah nonton film Hollywood yang nggak ada? Hampir nggak ada, Mbah. Nggak ada. Makanya semuanya ada. Berarti itu kesepakatan bersama. Atau memang ada aturannya di sana. Karena film adalah diplomasi kebudayaan yang paling efektif. Iya. Pasti ada apa, nanti ada penjahat apa-apa lewat ke mejanya Bayu sebagai tokoh apa, tiba-tiba mejanya ada bendera. Ada bendera, iya betul. Kan? Betul. Iya kan? Ini bisa jadi ini juga ya, Mbak ya, insight juga nih, jadi masukan sendiri. Iya, benar. Film Korea, bukan soal bendera, soal apapun film Korea. Aku bukan penonton drakor, saya nggak suka drakor. Saya nggak nonton Crazy Landing on You. Crash Landing on You. Crash Landing on You saya nggak nonton. Aku nggak nonton Vincenzo. Aku nggak nonton. Tapi kok tahu? Nggak nonton tapi tahu gitu judulnya. Aku juga nonton. Supaya kelihatan. Nah, itu kenapa, Bang? Ada nggak film Korea yang ketika makan? Nggak ada. Benar. Saya tahu maksudnya. Kameranya nggak digarap.
Itu aku mau nonton Crash Landing on You. Crash Landing on You, nonton Vincenzo, nonton The World of Marriage, nonton. Hafal semuanya. Itu begitu makan pasti close up. Sampai lendir-lendirnya kalau itu masih ada di sini. Gimana orang nggak pengen Pengen makan coba Korea? akhirnya. Gimana orang nggak pengen kimchi? Iya benar. Sekarang orang lebih seneng makan kimchi daripada asinan Bogor. Nah itu Mbak. Padahal sama. Aku juga korbannya gitu. Kalau makan kimchi rasanya gitu. Lebih enak. Gitu. Karena lihat film. Oke. Bisa nggak itu juga dikatakan di Indonesia? Hei, Garin Nugroho. Hei, Bayu. Kok Bayu, ingat Bayu. Hanung Bramantyo. Hei, Fajar Nugros. Kalau bikin film tolong pas bagian makan digarap betul cahayanya sehingga orang kalau makan pecel itu orang Amerika pecel. Wow. Akhirnya penasaran ya Mbak. Nonton ternyata karedok gitu. Wah, pecahan-pecahan itunya guntingan apa? Kacang panjangnya. Kacang panjang. Ada karedok. Jadi diplomasi. Wah, ini catatan nih buat teman-teman Gimana? filmmaker mungkin bisa jadi ide juga gimana cara menumbuhkan. Nah, ini Mbak, saya rasa kalau ada rasa cinta tanpa ada peraturan pasti akan menampilkan itu, Mbak. Wah, itu pertanyaan top itu. Betul nggak sih, Mbak? Masuk akal nggak sih? Sekarang berarti yang Hollywood itu karena rasa cinta, bukan karena peraturan. Kan ada- Menurutmu Kalau aku- menurut aku, Mbak, Iya. mereka ada pride-nya sebagai bangsa Amerika. Mereka ada bangganya. Harus tampilin nih sebagai orang Amerika. Tapi Bagus. apakah berarti Pride kita menurun. Sehingga ya nggak usah tampilin lah. jadi Yang harusnya nggak usah Menteri BUMN, Pak Erick Thohir atau Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ngedekati orang-orang film. Kalau bikin film gini-gini nggak usah. Ya, Karena kalau ada pride, kebanggaan dari orang film tanpa diminta. akan begitu. Menurutmu? Saya kayaknya gitu deh Mbak. Karena kan kalau udah ada cinta, ada keterikatan emosional, ada sejarah. Aku berpikir, Bayu, ada beberapa yang cepat, apalagi yang santan-santan itu kan cepet basi kan. Sehingga kalau dibawa ke Amerika, dibawa ke Australia bisa. basi. Karena kan malah saya katakan cinta itu jangan terlalu sedap gitu. Kenapa? Karena santan itu umurnya cuma sehari. Oke. Santan itu coba deh ditaruh di kulkas pun pecah-pecah. Beda, betul. Beda. Makanya, nah rendang itu awet. Artinya bisa diekspor. Kenapa sih nggak setiap film kita ada makan rendang gitu? Dan orang-orang manapun nggak ada yang nggak suka rendang. Aku kan suka bawain oleh-oleh itu. Kalau di negara yang boleh bawa makanan itu, Australia agak ketat. Tapi beberapa negara kan boleh bawa makanan. Itu rendang nggak ada orang yang nggak suka rendang. Bayangin coba di dalam setiap film Indonesia ada rendang. Ada rendangnya. Rendang go internasional. Itu berapa sudah devisa. Tapi mungkin kebanggaan, aku setuju. Iya, kebanggaan akan rendang menjadi. Nah di aset situ gitu ya. aku akan ngomong, aku setuju kebanggaan. Kalau kita bangga terhadap Indonesia, ketika G20, sorry Pak Erick Thohir, ini kritik internal. Ketika Perdana Menteri Inggris, India, Presiden RR China Xi Jinping. Xi Jinping pakai tenun, itu yang posting-posting bukan kita. Yang posting-posting biar mereka sendiri, yang bangga bukan kita, yang bangga harusnya mereka. Itu berarti kita sudah punya pride bahwa yes, lu seharusnya memang pakai batik karena batik itu wah, bukan lihat tuh Presiden Xi pakai batik tuh. Itu bangsa yang minder itu, gitu loh. Nah, iya. Loh. Iya. Kalau kita sudah bangga dengan kita Indonesia. Siapa? FB itu siapa? Franz Schubert? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Pernah nggak
orang Indonesia sudah pakai FB. Nggak ada gitu. Karena dia udah pede dengan itunya. Jadi gitu. nggak perlu kita amplifikasi gitu ya. Amplifikasi gitu. biasa aja. Biasa Karena aja. sudah justru mereka, para yang pemimpin harusnya. dunia harus bangga. Karena di dalam hidupnya pernah berkesempatan mengenakan batik. Wah, penting tuh. Gitu. Nah Ya. ini pendidikan untuk supaya kita bangga. Sorry to say, nggak semua, tapi pemimpin-pemimpin kita, nggak semua, membuat kita merasa minder sebagai bangsa. Oke, ini berarti ada catatan yang sebenarnya bisa jadi inspirasi buat kita semua sih ya Sobat Damai. Gimana caranya menumbuhkan rasa bangga supaya tidak minder. Dan justru saat orang lain dari negeri lain yang menggunakan budaya kita, justru mereka harus yang berbangga. Ada aktor yang terkenal Hollywood, nggak tahu kamu udah lahir atau belum? Karena kalau Siapa, Mbak? namanya Richie, bukan, dia main di Pretty Woman, Richard Gere. Richard Gere, tahu? Tahu Mbak, Ganteng. ganteng. 11-12 sama Mbak. Datang ke Borobudur, aku ingat. Iya. Itu presenter TV waktu itu, untung kamu belum jadi presenter. Dengan bangga, Bapak pemirsa, bintang film Hollywood mengunjungi Borobudur, kita semua harus bangga. Loh, gimana sih? Itu loh maksudnya. Justru Richard Gere yang harus bangga bisa sempat datang ke Borobudur. Mindsetnya harus begitu. Oke, Mbak, ngomongin soal Borobudur karena disebut sama Mbak Tejo. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ada dialog kebangsaan yang digelar BNPT dalam rangka peresmian warung NKRI di Borobudur. Saya di situ. Mbak di sana kan. Ketemu Mas Boy juga. Nah itu dia, Mbak Tejo kan salah satu pembicara di dalamnya tuh. Dan Mbak bilang Mbak bilang kalau toleransi di Indonesia itu merupakan toleransi yang semu. Yeah. Nah ini maksudnya gimana, Mbak? Boleh dielaborate, Mbak? Gini. Saya sering ngomong gitu. Saya juga ngobrol ke Pak Mas Boy, Mas Komjen Boy. Bisa nggak sih ada, kan kalau KPK itu ada divisi pencegahan. Aku berharap pasti yang namanya BNPT ada divisi pencegahan juga dong. Bukan penangkapan aja gitu loh. Iya. Nah pencegahan ini melalui pendidikan. Pendidikan ini kan bisa ngomong BNPT gitu loh. Toleransi yang ada selama ini adalah Bayu silahkan ngejalanin keyakinanmu, aku jalanin keyakinanku dalam hati tapi keyakinanku lah yang paling benar. Iya benar. Selalu ada anggapan itu, muaranya ke keyakinan yang kita punya sendiri. Iya. Nah, yang aku harapkan Bayu bisa nggak sih pendidikan BNPT itu bahkan pencegahan gini loh. Bayu silahkan menjalankan keyakinannya sendiri. Ilham silahkan menjalani keyakinannya sendiri, aku pun akan menjalankan keyakinanku. Semoga kita nanti bertemu pada kebenaran yang sama. Wow. Jadi bayanganku, Bayu sedang bicara di atas gunung. Jadi melihat bahwa seluruh jalan setapak menujumu. Bukan ketika sedang jalan setapak mendaki gunung, di sana ada jalan setapak, di sana ada jalan setapak, tapi ini jalan satu-satunya jalan setapak yang menuju puncak, gitu loh. Nggak gitu. Ngerti maksud lu? Tapi sudah Bayu, government, pemimpin itu sudah berdiri di atas puncak. Terima kasih, silakan mencari jalan setapaknya sendiri-sendiri, keyakinannya sendiri-sendiri, tapi ketahuilah seluruh jalan setapak menujuku. Berani nggak kita ngomong gitu? Supaya nggak jadi toleransi yang permukaan. Toleransi permukaan mudah gampang dipecah, disentil, dihilangkan. Oke. Wah. Wah kenapa? Enggak, soalnya saya gimana itu sebenarnya konsep ideal, tapi begitu masuk ke dalam tataran cara pelaksanaannya pasti penolakannya macam-macam tuh, Mbak. Bisa aku bayangkan penolakan, tapi di masyarakat kecil tertentu, walaupun belum tentu menerima, tapi nggak menolak ide ini. Dan kalau kita baca buku-buku sejarah, perubahan itu nggak pernah dimulai dari orang banyak, Bayu. Iya benar. Bung Karno selalu bilang revolusi itu selalu dimulai dari hanya segelintir dan sangat-sangat segelintir orang, baru cek.
Coba kita bayangkan coba. Nabi Muhammad cuma 4 orang sahabat. Terus berkembang. Yesus cuma 12 orang. Dan mulai mengubah. Nggak pernah dari masa. Jangan mengharapkan perubahan dari masa. Pasti dari segelintir orang. Tapi tiba-tiba kayak COVID itu. Oke. Lewat jalur budaya bisa nggak melakukan itu, Bang? Saya sedang melakukan itu kalau mau GR. Saya ke kampus-kampus nyanyi. Iya. Di dalam nyanyi saya ngomong itu. Atau kadang-kadang ada di dalam syairnya. Iya. Waktu saya ketemu Mas Boy, Komjen Boy, Kepala BNPB, saya langsung ngomong waktu satu meja, Mas saya nggak bisa jenderal. Kadang-kadang saya manggil Mas, kadang-kadang jenderal. Soalnya temen waktu zaman masih kombes dulu gitu loh. Dia suka lukisan. Saya nggak bisa bantu banyak untuk penanggulangan terorisme. Yang saya lakukan kecil-kecilan. Apa itu Mas? Misalkan di daerah saya aktifkan Hadra, sholawatan ibu-ibu. Saya percaya selama orang masih sholawatan gitu loh. Kayaknya nggak mungkin deh mereka jadi radikal. Aku bilang gitu. Oh itu bagus gitu. Ya saya nggak bisa lain Bayu. Bulan lalu saya salah terbangan. Ya Rasulullah. Ibu-ibu itu. Dan hiburan saya kalau ibu-ibu terbangan di rumah itu, soalnya pasti ada cincin yang ketinggalan, jatuh. Pasti ada yang balik lagi, Pak, cincin saya mana? Soalnya kan ibu, pasti cincinnya ada yang jatuh. Lalu kita bantuin gitu. Pak, cincin saya ada gitu. Nggak akan radikal orang gitu. Jadi sebenarnya budaya bisa sebagai upaya untuk mencegah radikalisme ya, Pak? Nah ini masalah definisi lagi. Saya radikal dalam pengertian negatif loh ya, yang kita maksud di sini. Oke, betul. Karena kalau radikal by arti itu sangat positif, radix itu kan akar, jadi gerakan kembali ke akar selalu bagus karena saya yakin akar dari seluruh agama adalah sama, yaitu senyum. Wow. Bagaikan Nabi selalu tersenyum. Oke. Jadi kita ikut-ikutan gerakan radikal dalam arti radikal yang negatif. Padahal harusnya positif. Kembali ke akar. Akar dari seluruh agama adalah kasih sayang. Nah, saya nggak tahu. Tapi rata-rata orang yang suka sholawatan, orang yang suka datang ke maiyahannya Cak Nun, belum pernah aku mendengar mereka ada yang ketangkep teroris gitu, Bayu. Mungkin aku salah, tapi mereka yang suka salawatan di Habib Lutfi Yahya, Jumat Kliwonan itu, mereka yang suka dengerin Habib Syekh Asgaf, Ja'far di Solo, rasanya nggak ada yang ketangkep tuh, nggak ada yang rasanya. Dari situ aku punya keyakinan, siapa tahu kalau budaya, ya kebaya termasuk budaya juga ya. Sama ini, oh iya, aku waktu itu bilang, ini nggak tahu Bayu setuju atau enggak. Kalau kita memang mengaku demokrasi, perbedaan pendapat jangan diketawain dong. Oh iya dong, kan satu hal yang wajar. Makanya, kenapa kalau setiap ada bom bunuh diri, medsos itu rame. Gimana yang bunuh diri? Sudah ketemu 47 bidadari. Makan tuh bidadari di surga. Menurutku kalau aku nggak setuju. Itu keyakinan mereka loh. Kalau ngebom bunuh diri terus nanti mati syahid. Iya. Walaupun ada yang kita ini mati di jalan juga mati syahid. Bisa jadi karena sedang mencari nafkah untuk keluarga kan. Betul. Tapi syahid dalam pengertian mereka kan harus gitu-gitu. Itu oke lah. Apa salahnya mereka punya bayangan bahwa kalau mati akan ketemu 47 bidadari atau 49. Ingat nggak? Pokoknya 47 Iya, itu jadi olo-olo di medsos, di Twitter terutama. Makanya aku sekarang jarang main Twitter. Gimana presiden kan ditunggu sama warganya dong, Bang? Enggak, aku di Instagram sekarang. Sama TikTok. Sama TikTok juga. Kadang-kadang. Karena maki-makian terus di Twitter itu. Kenapa kita nggak? Aku bilang gini. Kalau mau mengkritisi bom bunuh diri, kritisi saja berapa korban yang jatuh karena bom bunuh diri.
Makanya di gereja di Jogja, di Surabaya, berapa korban orang dalam tanda kutip nggak bersalah mati. Itu aja perkarakan. Hei, kamu yang meninggal, atau tahukah yang meninggal gini, dia nggak bersalah, dia mau menyebut anaknya, dia mati. Ya, gitu loh. Jadi nggak usah mengolok-olok Pemahamannya dia, keyakinan dia, itu urusan dia. Katanya kita demokratis. Oke. Kita mengaku bangsa demokratis. Tapi ada orang percaya bahwa kalau melakukan bom bunuh diri ketemu bidadari diketawain. Yang kalau bagi aku, Bayu, bukan soal itunya, tapi kamu membunuh orang yang nggak berdosa. Bom bunuh diri ini. Aku akan konsentrasi situ. Nggak tahu Bayu pernah nggak ngolok-ngolok gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Oh, aduh. Alhamdulillah nggak pernah. Karena buat saya ya dia ya kasihan aja punya pemahaman yang salah karena mungkin nggak paham betul, akhirnya digampang dipelintir ke arah yang ya begitu gitu. Mbak tuh kan bisa dibilang guru dari semua ilmu. Kalau ngobrol baru sebentar aja nih sebenarnya banyak banget ilmu yang saya dapetin. Banyak aha momennya. Kalau boleh minta misalnya Mbak boleh disebut nih 3 profesi, suruh milih dari banyaknya profesi yang Mbak jalani. Apa aja Mbak? Mbak mau disebut sebagai apa? Seorang Sujiwo Tejo. 3 aja, jangan semuanya. Kita biar tahu top 3 profesi. 3 profesi. Pilihan Mbak Tejo. Mbak Tejo tuh mau kamu aja yang milihin. Wah, berdasarkan kamu prefer yang mana nanti. Kalau aku nggak setuju, aku nggak setuju. Menurut Bayu apa? Kalau 3 itu. Pertama, budayawan. Setuju. Kedua, pelukis. Nggak setuju. 2 aja. Terus ketiga? Guru antropologi. Guru, budayawan, guru beda loh, Mbak. Tapi 2 profesi itu, main musik, saksofon dan lain sebagainya, menari, itu tercakup dalam satu kata. Apa itu, Mbak? Dalang. Karena seorang dalang itu harus bisa menggerakkan wayang seperti orang menari. Dia harus ikut mengaransemen musik. Dia harus jadi musisi. Benar. Dia harus bisa nyanyi. Ong iri koto sang Gatot Kaca Kinon. Nggak ada dalang yang nggak bisa nyanyi. Pasti harus bisa nyanyi. Iya. Maka mungkin 2 itu cukup, budayawan dan dalang. Karena dalang sudah mencakup. Dia acting juga. Oke, Mbah. Kalau bicara soal dalang, saya ingat waktu ayah mertua masih hidup, itu suka nonton wayang di handphone. Dan beliau kasih pertanyaan ke saya, kenapa anak muda sekarang nggak doyan nonton wayang? Apa ini dianggap kuno? Ketika ada seorang ustadz namanya Bahasa Lama, didakwa mengharamkan wayang, walaupun ketika saya tonton sendiri videonya, dia nggak pernah ngomong gitu loh. Tapi terus didakwa ngomong wayang haram gitu loh. Disimpulkan begitu omongannya itu. Gitu. Semua orang menghujat. Saya termasuk yang nggak menghujat. Kenapa? Bagi saya, Bayu, wayang itu ada atau enggak di Indonesia ini, punah atau enggak, tidak tergantung dari omongan ustadz, tidak tergantung dari omongan pastor, tidak tergantung dari omongan, tapi tergantung dia ditonton atau enggak. Nah, itu. Dilestarikan atau enggak dengan cara Terus ditonton. aku bilang, kalian yang menghujat ustadz tersebut, aku bertanya sekarang. Nonton wayang enggak? Nonton wayang enggak? Ini Reok, wah, Malaysia gila nggak tahu diri. Gimana Reok itu Ponorogo, kok bisa dia aku Malaysia? Pertanyaanku, kamu pernah tanggap Reok nggak? Saking nggak pernah ditanggapnya, Reok hidupnya di lampu-lampu merah. Aduh, di Ancol, di ini lampu merah ada Reok. Karena nggak ada yang nanggap sudah. Terus begitu dia aku asing, marah. Ini maksudku, ini bangsa apa ini gitu loh. Iya. Nah, tapi ada yang kita selalu kenakan, bahkan jadi busana identitas perempuan Indonesia. Sekarang didaftarin sama Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei. Kebaya, Mbak. Itu kan perempuan. Kebaya merah apa? Wah, beda. Jangan-jangan gara-gara kebaya merah ya. Ya udah, stop ambil aja.
Kenapa gitu Mbak? Apa yang salah? Kenapa budaya kebaya itu adalah identitas dan baju nasional perempuan Indonesia, tapi yang mendaftarkan sebagai warisan budaya ke UNESCO-nya bukan Indonesia? Apa yang salah? Aku nggak tahu kalau soal kebaya, karena kalau kebaya belakangan ini ada yang merawat kan. Beberapa orang sudah mulai pakai itu. Meskipun aku selalu bilang, kalian kalau mau pakai kebaya, kebaya aja. Tapi nggak usah menghina yang baju-baju kayak yang kamu tahu loh maksudku. Nggak usah. Udah nggak apa-apa. Kalau mau kebayaan aja. Pakai aja. Nggak usah terus, ini jangan pakai itulah dalam tanda kutip kadrun atau apa. Nggak usah deh. Nggak usah deh. Kebaya aja. Nah, ketika kebaya sedang ada yang merawat, kenapa yang mendaftarkan justru Singapura, Malaysia, dan orang lain? Aku nggak bisa jawab. Karena biasanya yang begitu ya terjadi kayak kasus tempe, kasus reok. Kita udah menganggap udah biasa terus nggak dirawat. Akhirnya, karena definisi ibu itu kalau di wayang ada dua. Ibu adalah perempuan yang membesarkan, atau ibu adalah perempuan yang merawat. Perempuan yang melahirkan atau perempuan yang merawat. Jadi di wayang itu ada namanya Adipati Karna. Karna itu dilahirkan oleh ibunya Pandawa, Dewi Kunti, tapi dibuang. Ditemukan oleh Kurawa. Sehingga perang Baratayuda itu antara Pandawa dan Kurawa. Pandawa itu Arjuna diwakilin, si Kurawa oleh Karna, anaknya saudara kandungnya Arjuna yang dibuang, yang dibesarkan oleh Kurawa. Terus Arjuna bilang, coba kamu jadi Arjuna halus, pokoknya ngomong ke Karna, kalau bisa kamu bergabunglah karena kita satu ibu. Karena kalau kakakku, kalau bisa alangkah baiknya engkau bergabung dengan aku yang adikmu, karena kita sesungguhnya adalah saudara kandung dari ibu yang sama. Jawabnya kakaknya, adikku. Arjuna, aduh, aku pengen nangis kalau lihat kamu sebagai saudaraku. Tapi ingat, di sini yang ada bukan adik dan kakak, tapi panglima perang Pandawa dan panglima perang Kurawa. Diulangi lagi, yang bergabunglah. Tapi kan bisa bergabung. Lebih halus Arjuna. Ini Arjuna India. Ini Arjuna India. Kalau Arjuna Nusantara itu gini. Ini ya, wayang sama Mahabharata itu beda. Mahabharata itu India. Kalau wayang adalah tafsir Mahabharata oleh orang Nusantara. Gitu. Nah, oleh orang Nusantara Arjuna itu lembut. Coba. Tapi karena dirimu itu adalah adik kandungku, kakak kandungku, dan kakak kandungku. Apakah kau tega tidak menerimaku sebagai adik kandungmu demi kebahagiaan leluhur kita? Bergabunglah denganku. Nah, disinilah saudara-saudara, sohib damai Sobat damai. Karena menjawab yang nggak bisa dibantah oleh adiknya Arjuna. Arjuna adikku, menurutmu ibu adalah yang melahirkan anak seperti ibu kita Dewi Kunti? Tidak. Ibu adalah mereka yang merawat dan membesarkan. Yang merawat dan membesarkanku adalah Kurawa. Karena itu berdirilah wahai adikku Arjuna. Mari kita bikin dunia itu bangga melihat dua kesatria sedang berkelahi. Artinya ibu itu begitu. Kalau yang merawat reok ternyata imigran apa ya? Jawa yang ke Malaysia. Agak masuk akal Malaysia mengklaim. Karena kita nggak merawat ya. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak diklaim sebagai milik Malaysia. Kalau itu kita akan marah bersama gitu. Siap. Gitu. Aduh, mudah-mudahan dari obrolan hari ini Sobat Damai sama-sama menumbuhkan rasa bangga, rasa cinta, dan juga keinginan, kesadaran untuk bisa merawat budaya kita. Karena seperti tadi udah kita dengar obrolan bareng sama Mbak Tejo, bahwa budaya ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah
gerakan radikalisme dalam konotasi yang negatif dan juga intoleran. Dan tentunya dengan budaya akan justru menguatkan kita menjadi bangsa yang lebih maju dan sehingga ya sifat intoleran atau toleransi kita yang kita miliki itu nggak gampang hilang begitu aja. Menumbuhkan dan menggelorakan semangat berbudaya bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi harus selalu ada aksi nyata yang dilakukan untuk benar-benar bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan dan tanah air Indonesia. Karena budaya merupakan salah satu upaya dan senjata pamungkas untuk mencegah paparan radikalisme serta meminimalisir intoleransi yang bisa hadir kapan saja di kehidupan masyarakat. Melalui budaya pula, maka keharmonisan dalam keberagaman Mungkin satu lagi, bisa Bayu, diwujudkan. kalau boleh saya tambahkan. Monggo, di sini. Mbah. Ini kerjaan kita bersama. Ya. Saya pun belum tentu bisa, Bayu pun belum tentu bisa, tapi bisa nggak XX napi terorisme Napiter. napiter diterima di masyarakat? Oh, Karena ya. yang bisa kita terima adalah bekas napi narkoba, bekas napi koruptor, itu masih diterima, bahkan tetap ada yang jadi bupati. Jadi ini pekerjaan, aku bisa ngomong ini karena kenyataan bekas napiter itu susah, bahkan anaknya disingkirin di sekolah. Kalau itu nggak diterima, logikanya orang akan balik lagi jadi teroris. Karena ngerasa nggak Karena diterima. berbalik nggak diterima. Nggak ada keluarganya, iya. Aku banyak ketemu kemarin di Temanggung, napi-napi mereka jadi petani tembakau, tapi ya mungkin tolong imbauan. Aku juga mungkin juga susah terima misalkan anakku bergaul sama anaknya Napiter gitu. Mungkin mikir, tapi ayo kita belajar yuk, ayo. Toh mereka sudah dibebaskan dari penjara gitu. Itu aja sih. Iya. Karena kalau nggak kita lakukan itu, mereka bisa balik lagi Balik lagi. menjadi ancaman. Kenapa napi bekas itunya narkoba diterima? Banyak. Mereka tetap nyanyi lagi, tetap Eksis lagi. eksis bekas koruptor, tahanan korupsi, ada yang jadi gubernur lagi ada. Nah, kenapa itu? Enggak, ini pertanyaan. Kenapa kok teroris? Karena kalau nggak akan balik lagi. Ya. Bener nggak sih? Betul. Iya, saya yakin ada program-programnya juga tuh Mbah yang diberikan bukan hanya untuk penyintas tapi untuk napiter supaya bisa diterima di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan positif. Oke. Tapi mungkin mudah-mudahan akan lebih Mudah-mudahan. masif ke depannya. Oke. Thank you banget Mbah. Udah obrolan-obrolan. Sama-sama. Terima kasih banyak inspirasinya. Ya, akhir kata kami berdua, saya Bayu Oktara dan Saya Sujiwo Tejo dan Sal. ini ada Ilham, ada semuanya kita pamit. Makasih untuk Pak Boy, Rafli, Siap. sudah. Kita pamit. Salam damai dan salam Indonesia Satria.